bibirnya kebuka sedikit, bindeng tetap. Bahasan berikutnya adalah ikhfa. Ikhfa ada di halaman 19 buku wajib kita. Di bagian pertama, tajwid pertama adalah kita sudah membahas hukum nun mati atau tanwin itu idhar dan idgham. Yang ketiganya adalah ikhfa. Ikhfa itu apa sih? Ikhfa ialah menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dibaca n dengan bunyi huruf yang ada di depan di hadapannya, tetapi pada umumnya berbunyi eng. Yang gampangnya, ikhfa itu bunyi n-nya jadi eng, n-nya tambah g. Kapan? Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang 15. Kalau di buku ibu dan bapak mungkin urutannya nggak seperti ini. Tapi di ringkasan sudah saya bikin seperti ini. Ini adalah untuk mudah mengingat. Huruf ikhfa 15. Apa itu? Ta, tha, dal, zal, zai, jim, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, koka. Gampang ya. Ta, tha, dal, zal, zai, jim. Zai dan jim kan sama. Zai, jim, beda rapuh, ini enggak, ini keras. Zai, jim, sin dan shin sama, beda titik. Sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, koka. Apa artinya? Kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf yang ini, salah satu huruf yang 15 ini, makanya bunyi ujung n-nya, ya, min atau tanwin itu kan dilatenkan jadi n bunyinya. Ujung n-nya berubah menjadi eng gitu loh. Nggak mudeng ya kalau belum ke contoh, nggak nyambung. Huruf tersebut dikumpulkan, yang 15 ini dikumpulkan pada huruf-huruf pertama dari kata-kata Sibda sana kam janda sakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tukang da' zalima. Nggak ngerti ya ini mah lagu, tapi di kampung itu saya dulu ini populernya ya. Sibda sod, sibda zal, sa tuh. Sibda sana kam kap, jim, dal, shin, kho-nya bukan nih. Syakhsun sod, qad qaf, ya dalnya udah. Sin sama ma-nya bukan. Dum tayyiba ta, tayyiba zi, zai, zid fi tukang qaf, za, zalima, da. Ainnya bukan, zo ya. Limanya bukan. Jadi ini mah lagu aja, lagu gampang ya. Nazomnya ya. Kalau ibarat kita lagunya. Sibda sana kam jada sakhsun qad sama dum tayyiba zid fi tukang da zalima. Yang gampang mah tetap ini aja nih yang sudah saya revisi. Huruf IPA ada berapa? Nah, santri-santri itu kalau ditanya sama saya, huruf IPA ada berapa? Dari 15. Apa aja? Tasa dan zal tuh. Tasa, daza, zajim, sin, shin, sadot, za, fa, koka. Ini lebih gampang. Coba deh, ya hafalin ya. Tasa, dazal, zajim, sin, shin, sadot, za, fa, koka. Apa artinya? Artinya kalau nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ini, bunyi nun mati atau tanwinnya, nun mati itu kan n ujungnya, kalau dilatenkan min n ya. Tanwin juga n. Bunyi n-nya akan berubah ditambah g jadi eng. Itu gampangnya ya. Nggak mudeng, lihat contoh ya. Nun mati bertemu dengan huruf ikhfa dua macam, yaitu pertama nun mati di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh nih, an solatihim, an pemula pasti bacanya gitu, an. Ditanya apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Nih saya tunjukin. Karena nun mati bertemu dengan shad. Nun mati atau nun sukun sama aja ya. Ada yang bilang nun sukun, nun ada sukunnya. Nun mati sama saja. Nun mati ketemu shad tuh. Jadi ini sama seperti yang kita bahas tentang idgham itu, tulisan dan bacaan berbeda. Beda dengan idhar ya. Kalau idhar tulisan dan bacaan sama nih. An ditulisnya ada n-nya. Coba tulis ya pakai latin ya. An solatihim. Dibacanya ada g-nya tuh. Jadi boleh diulang, ditulis an kayak gini, an solatihim. Ibu tulis an solatihim, dilatenkan. Kalau ya laten tulisannya seperti itu, dibacanya jadi ada g-nya, jadi an solatihim. Itulah ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati atau nun sukun ketemu shad. An solatihim ini ya, nun sukun ini saya tunjukin ketemu shad.
Man zalladhi. Man zalladhi. Apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Nih, karena nun mati ketemu zal. Nun mati ketemu zal. Tulisannya man ditulisnya nggak ada g-nya, ditulisnya, dibacanya ada g-nya. Jadi mang zalladhi. Oh itu toh. Nah itu ya. Min syajarin. Hukumnya apa min? Ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu shin. Dibacanya gimana? Min syajarin. Apa alasannya? Karena nun mati ketemu shin. Min syajarin. Min ditulisnya dibacanya jadi ming. Min syajarin. Bukan hanya n ditambah g aja, ditahan juga, ada ditahan. Min syajarin. Min syajarin. Yang kedua, nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat. Tadi kan beda kalimat. Kalimat itu jangan konotasi kalimat Indonesia ya. Kata dalam bahasa Arab itu ya, kata ini kalimat ini ya, kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab kalimat. Jadi ini nun mati bertemu dengan huruf ikhfanya beda kata, beda kalimat. Yang kedua, nun mati dengan huruf ikhfa bertemu di satu kalimat, di satu kata kalau bahasa kita ya. Fal yanzur. Fal yanzur. Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Nun sukun, nun mati ketemu zo. Bacanya gimana? Fal yan, jadi fal yanzur. Tuh lihat latennya. Katakan ikhfa itu sama seperti idgham. Tulisan dan bacaannya berbeda. Ditulisnya ada bunyi n-nya. Fan. Ya, fal yan. Fal yan kan ada n-nya kan? Dibacanya tambah g jadi fal yang zur. Itulah ikhfa. Indallah hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu dal. Tuh, nun mati ketemu dal. Bacanya gimana? Indallah. Indallah. Tuh, n-nya ada g-nya. Indallah. Tapi nggak begitu kali. Indallah ya, nggak begitu bindeng. Kemudian mansuro ya, mansuro. Ini ada engnya ya, indallah, indallah. Mansuro. Itu hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu sa. Bacanya gimana mansuro? Jadi mansuro. Mansuro gitu ya. Mansuro. Nun mati ketemu sa. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Hanya satu macam, ialah tanwin di satu kalimat, huruf ikhfa di kalimat lain. Contoh, qauman sholihin. Apa hukumnya? Ikhfa. Kenapa? Nih, karena tanwin ketemu alif. Betul, tanwin ketemu alif, tapi bukan. Jawabannya salah, karena alif ini nggak dianggap. Kenapa? Karena setiap patah dua pasti ada alifnya. Patah tain ya. Setiap patah dua pasti ada alif. Itu sudah ketentuan penulisan begitu. Jadi di sini qauman bukan tanwin fathah dua atau fathah tain ketemu alif, tapi fathah tain ketemu shad. Itu. Gimana bacanya? Qauman, jadi qauman sholihin. Qauman. Tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada n-nya, dibacanya n-nya tambah g jadi eng. Qauman sholihin. Ma'an sajjaja. Ma'an sajjaja. Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Karena patah tain, fathah dua, fathah tain atau tanwin ketemu dengan sa. Dibacanya gimana? Ma'an. Jadi ma'an tuh. Ma'an sajjajan. Sajjaja ya. Dihentikan jadi sajjaja. Sajjajan ini barisnya kurang satu nih. Sajjajan. Sajjaja. Kemudian qauman taghin. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena fathah tain ketemu alif. Bukan, alif ini nggak dianggap. Fathah tain ketemu to. Ikhfa ya. Tulisannya apa? Qauman taghin. Dibacanya qauman. N-nya ada G-nya nih. Tulisannya qauman tanpa G. Qauman taghin. Dibacanya ada G-nya. Jadi qauman, jadi qauman taghin. Perhatikan bila nun mati atau tanwin bertemu dengan kaf atau kof di halaman 20 ini dibacanya engnya banget. Ya, bunyi berubah menjadi eng yang sangat. Contoh, min qablu
min qablu ditulisnya. Hukumnya apa? Nun mati ketemu qaf nih. Nun mati, nun sukun ketemu qaf. Ya. Hukumnya ikhfa. Tulisannya min. Min tanpa g ditulisnya, dibacanya jadi ming. Min qabl. Min qablu, min qabl. Ya, dihentikan. Min kitabin hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu kaf. Ini kaf ya. Ini pemula sambil belajar huruf. Ini nun, ini mim, ini nun, ini kaf. Ini ta, ini alif, ini ba. Min kitabin hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu kaf. Min dibacanya jadi ming. Min quwwatin. Ini tadi min kitabin, nun mati ketemu kaf. Hukumnya ikhfa. Yang berikutnya adalah ini min quwwatin. Min quwwatin, min ditulisnya min, dibacanya jadi ming. Hukumnya apa? Ikhfa karena nun mati ketemu qaf. Ya, ini tadi nun mati ketemu kaf, ini nun mati ketemu qaf, ya. Tuh. Ditulisnya tanpa g, min. Min quwwatin, dibacanya jadi min quwwatin, ditahan ya. Ikhfa itu ditahan juga sama seperti idgham. Minkum ditulisnya, dibacanya jadi milkum. Hukumnya ikhfa. Kenapa? Nun mati ketemu kaf. Milkum. Kutubun qayyimah. Kutubun qayyimah, dibacanya jadi kutubun qayyimah. Kenapa? Karena domah tain ketemu qaf. Domah tain itu ketemu qaf itu berarti ikhfa. Ya. Kutubun qayyimah. Nah, kalau ini harus engnya banget, berasa di sini ada m-nya. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan fa, bunyinya berubah menjadi mm. Akan tetapi mutlak tidak tertutup rapat, masih ada udara yang keluar ketika membacanya. Ikhfa iya, ya. Min fitnatin, dibacanya jadi min bunyi m, tapi min bibirnya kebuka sedikit, bindeng tetap. Min fitnah, min fitnatin, dihentikan jadi min fitnah. Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa? Nih, nun sukun, nun mati ketemu fa. Budeng nggak? Kalau nggak ini kasih garis ya, ditandain. Oh, ini ketemu ini. Tuh, min fitnatin. Min fitnah, dihentikan. Qauman fasiqin. Hukumnya apa? Ikhfa. Kenapa nih? Karena fathah tain ketemu alif. Bukan. Fathah tain ketemu fa. Qauman fasiqin. Bunyi m tapi bindeng tetap ya. Munfakin, hukumnya ikhfa. Kenapa? Karena nun mati ketemu fa. Cara bacanya munfakin. Hukumnya ikhfa karena nun mati ketemu fa. Itu ikhfa. Ikhfa tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada bunyi n-nya, dibacanya n-nya tanpa g jadi eng gitu. Itu ikhfa. Kalau idgham kan melebur pada huruf sesudahnya. Kalau idhar bunyinya apa adanya, tidak berubah. Bunyi n-nya tetap. Nah, kalau iklab ini ialah bila nun mati atau tanwin menghadapi ba. Huruf iklab cuma satu, yaitu ba. Kalau huruf idhar 6 aha ha agoha. Huruf idgham juga 6 yarmaluna, dibagi 2 idgham bigunah dan idgham bilaguna. Sedangkan ikhfa 15 ta sa dal zal zai jim sin shin sad ta za fakoka. Harus hafal itu ya, huruf ikhfa. Nah, iklaban cuma satu, yaitu ba. Kapan terjadi? Apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan ba. Bunyi n-nya ya, min kan bunyi n, dilatenkan, bunyi nun mati. Sami'un juga bunyi n. Nah, bunyi n-nya kalau bertemu dengan ba berubah jadi m. Biasanya di Quran itu di atas ba ini, di atas huruf ba itu ada mim kecil ya. Nanti kita saat praktek di Quran kelihatan. Jadi min ba'di dibacanya jadi min ba'di. Apa hukumnya? Iklab. Kenapa? Karena nun mati ketemu ba. Sami'un basir. Sami'un basir itu dibacanya jadi sami'un basir. Apa hukumnya? Iklab. Kenapa iklab? Karena domah tain, domah 2, domah tain ketemu ba. Atau karena tanwin ketemu ba. Sami'un basir. Yan bagi, yan bagi dibacanya jadi yan bagi. Kenapa? Karena nun mati, nun sukun ketemu ba. Satu kata, satu kalimat. Bunyi n-nya berubah menjadi m, ada bindeng sedikit. Yan bagi. Fi sun bulatin, sun. Fi sun jadi sum bulatin. Kenapa? Karena nun mati ketemu ba, huruf iklab ya. Bunyi n-nya berubah menjadi m, samar sedikit seperti ikhfa sapawi, seperti ikhfa saat membunyikan fa.
Jadi fi sumbulatin. Katakan ya, iklab, ikhfa dan idgham, tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada unsur n-nya, dibacanya n-nya hilang. Ini kan sami'un ditulisnya ya, dibacanya jadi basir. Min ditulisnya, dibacanya jadi mim ba'di. Fi sun bulatin, sun n-nya berubah menjadi m. Fi bulatin. Yan bagi ditulisnya, dibacanya jadi yam bagi. Nggak mudeng juga Pak Ari. Nanya lagi sama saya ya. Jadi nanti setelah kita praktek teori-teori ini, coba saya sajikan contoh-contoh yang lain. Ya di buku yang lain, ini hukumnya apa, kenapa, apa alasannya. Setelah itu nanti aplikasi ke Quran. Bingung juga, SMS ya. Jangan malu, jangan takut. Bingung juga, saya sudah siapkan karaoke Quran. Karaoke Quran mah santai aja, nggak ngerti gini-gini juga. Pak Ari, kalau nggak ngerti gini-gini baca Quran boleh aja. Asal ngikutin. Kalau belajar sendiri kan baca sendiri susah. Ya. Sama seperti yang saya tadi analogikan, kalau kita ngikutin orang yang pinter masak, ngikutin aja. Dia udah tahu resepnya kan. Oh, bikin sayur sop ini, bikin lodeh ini, bikin rendang ini, bumbunya sudah ada. Ngikutin yang sudah pinter, yang sudah ada. Oh enggak, saya pengen bisa sendiri. Itu lebih bagus, makanya belajar. Tapi ibu dan bapak, mohon maaf, usia saya juga udah senja seperti ini. Jangankan ngapalin seperti ini, Pak. Nih, logika berpikir gampangnya. Di Jepang itu ada murid saya itu, ada Mas Ari, ada juga Mas Ihsan. Saya selalu bilang Ihsan itu Ikhwan. Kenapa di otak saya, memori saya dulu punya teman waktu di Ma'had, waktu kuliah itu namanya Ikhwan. Jadi manggil dia selalu Ihsan, Ikhwan, selalu begitu. Selalu ragu, Ihsan apa Ikhwan. Padahal saya sudah cuman ngapalin satu nama. Apalagi ibu dan bapak ngapalin sekian banyak. Waduh, Pak Ari mah nggak ngasih semangat. Bukan begitu. Daripada nanti stres, daripada bingung, saya bilang, Bapak, Ibu, kalau ibu dan bapak ngikutin karaoke saya, baca Quran, terus lancar, terus hafal, nggak ngerti gini-ginian, terus bacanya bener, dapat pahala nggak? Dapat paling susah-susah. Tapi kenapa kita harus mau belajar? Karena kewajiban kita harus belajar. Kenapa kita harus bekerja? Karena kewajiban kita harus bekerja. Apakah bekerja harus menghasilkan uang? Enggak juga. Gitu. Apakah yang harta miliaran jumlahnya banyak itu akan dibawa mati? Enggak bakal. Saya sering kali bilang logikanya. Kalau ibu dan bapak hartanya ingin selalu terbawa, titipkan. Titipkan ke fakir miskin, ada yatim, ada jompo, ada musola, ada rumah yatim. Kita akan membangun rumah yatim. Titipkan, nanti di akhirat diambil lagi. Karena 1000 pahalanya sama dengan 700.000. Ya 700 kali lipat ya. Coba. Sekali lagi ya. Jadi nggak usah stres, belajar aja. Ngikutin aja. Pak Ari punya pelajaran tentang nun mati atau tanwin, tentang tajwid, tentang lafaz Allah, tentang ini, tentang itu. Paham Pak Ari, tapi makanya susah, bingung. Ya udah, enggak apa-apa ya. Karena ngaji mulut itu sama seperti ngaji kaki. Apa maksudnya? Kalau kaki misalnya, nauzubillah, jangan sampai kaki kita kecelakaan atau ada satu dan lain hal sehingga dioperasi. Kaki kita itu sama dokter harus dilatih lagi belajar. Mulut pun sama gitu loh, Pak, Bu. Saya kirim pengajian ini, pengajian itu, jawabannya, Pak Ari, saya bukan yang nggak mau ngikutin, mulut saya masih keluh, susah. ya kalau gampang mah ya semua jadi ustadz ya, gitu ya. Yang penting belajar aja dulu lah ya. Belajar dulu, yang karaoke Qurannya diikutin dulu. Ada masukan Pak Ari, kecepatan, nanti saya bikin untuk pemula berarti harus surah-surah pendek dulu. Kalau sudah Al-Baqarah, Ar-Rahman, Waqiah itu udah kelas menengah sebetulnya ya. Jadi kelas 0 mah masih pusing, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Ya ngikutin aja. Ngikutin bunyinya, apa yang saya bunyikan, ya apa yang saya tunjuk bunyi. Salah, enggak apa-apa lagi belajar ini. Kan ingat, Allah bisa karena biasa. Kita tahu toh di TV-TV ini sebentar lagi kalau udah mau puasa. Banyak orang yang hafal Quran itu yang cilik-cilik, yang kecil-kecil. Masa 5-6 tahun nulis aja belum bisa, baca aja belum bisa, kok bisa ngafalin? Dari mana coba? Ya ngajarin kadang-kadang ibunya,
ayahnya, atau ada gurunya yang ustadznya yang ngasih yang pengajaran. Dari mana? Dari hafalan. Masa kita ngapalin nggak bisa? Masa sama Pak Ari diajarin, nih Pak bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Masa nggak bisa-bisa? Nggak bisa-bisa, nggak apa-apa. Karena kewajiban kita adalah belajar. Kewajiban kita membaca. Nggak bisa-bisa, itu urusannya nanti. Yang penting sebelum mati kita sudah belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.